kaitannya dengan tuduhan melakukan kedustaan, jika kita buka dalam Alkitab, maka kita akan temukan ada beberapa nabi yang telah dituduh berbohong. Di antaranya adalah Nabi Yakub, Nabi Daud, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim misalnya dituduh telah berbohong karena dia mengatakan tentang istrinya sebagai saudarinya atau adiknya ketika ditanya oleh Raja Abimelek. Di sini kalangan Nasrani mengatakan bahwa jelas-jelas Nabi Ibrahim berdusta karena Sarah adalah istrinya, bukan adiknya atau saudarinya. Sedangkan dalam versi Islam, para nabi dan rasul itu mustahil untuk berbohong. Yang mana para nabi dan rasul itu adalah utusan Allah. Mereka memiliki 4 sifat wajib, di antaranya adalah jujur. Lalu bagaimana dengan kisah tersebut? Seperti ini riwayatnya jika versi Islam, bahwa Nabi Ibrahim memasuki Mesir, yang mana Raja Mesir kala itu memiliki kelainan seksual. Dia menyukai wanita apabila dia sudah bersuami. Karena dalam logika Raja Mesir ini, seorang wanita cantik itu hanya diakui kecantikannya kalau dia sudah menikah, karena itu tanda dia sudah laku. Maka dia akan merampas para bini orang. Makanya Nabi Ibrahim ketika beliau masuk negeri tersebut dan ditanya tentang siapa Sarah, maka beliau mengatakan ini saudariku. Makanya Sarah kan sempat protes, wahai suamiku, kenapa anda mengatakan demikian? Maka Ibrahim mengatakan, aku tidak berdusta, engkau adalah saudariku dalam iman. Karena di negeri ini tidak ada yang beriman kecuali kita berdua. Maksud Nabi Ibrahim mengucapkan ini saudariku agar supaya Sarah tidak diganggu oleh raja tersebut. Tetapi poinnya adalah bahwa Nabi Ibrahim tidak berdusta dengan mengatakan ini saudariku. Sedangkan dalam versi orang-orang Nasrani, Nabi Ibrahim dituduh telah berdusta dengan ucapan tersebut. Berarti tentang Nabi Ibrahim ada satu peristiwa dengan 2 sudut pandang. Sudut pandang orang-orang Kristiani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim telah berdusta dan telah dihukum dengan Tuhan sebab dia berdusta. Sedangkan dalam versi Islam, Nabi Ibrahim tidaklah berdusta. Dia hanya melakukan tauriyah dan itu diizinkan dalam syariat, terutama untuk menyelamatkan nyawa dan kehormatan. Orang-orang Nasrani menganggap bahwa para nabi dan rasul itu bisa saja berdusta karena mereka adalah manusia biasa yang mereka bisa berbuat salah atau bahkan melakukan dosa yang lebih besar, termasuk kesyirikan. Sedangkan dalam pandangan Islam mustahil. Para utusan Allah adalah manusia-manusia terpilih. Jangankan untuk mengemban firman-firman Tuhan, untuk membawa riwayat hadis saja, seseorang itu disyaratkan harus jujur, selamat dari kedustaan. Begitu dia berdusta, maka dia akan dicoret dari daftar perawi yang bisa diterima periwayatannya. Kalangan Nasrani mungkin akan menganggap apa salahnya dengan bohong? Manusia itu kan bisa salah, termasuk para nabi dan rasul. Benar, dalam pandangan Islam pun demikian. Para nabi dan rasul, sesuci apapun tetaplah manusia. Mereka bisa salah, tetapi kesalahan mereka tidaklah sampai menjatuhkan kepada kesalahan yang besar, apalagi berdusta. Dusta dalam pandangan Islam adalah termasuk dosa besar. Yang kedua, kalau Allah kuasa memberikan mukjizat para nabi dan rasul dengan hal-hal yang luar biasa, tentu Allah lebih kuasa untuk memilih dari kalangan manusia mereka-mereka yang tidak pernah berdusta. Dan kami di sini memohon maaf kepada kalangan Kristiani apabila kurang berkenan. Tetapi apa yang kami sampaikan di sini adalah masih dalam rangkaian hak jawab. Ketika agama kami dituduh, Islam itu mengajarkan bolehnya bohong dan dusta. Padahal berdusta itu jelas dilarang dalam agama Islam. Terlalu banyak dalil-dalil yang menyebutkannya. Bahkan saya berani tantang, sebutkan dalam ajaran manapun larangan berdusta, maka saya akan menyebutkan 2 kali lebih banyak dalil dalam Quran dan Al-Hadis dan juga perkataan ulama tentangnya.